Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran ta'lim tentang seputar fikih. Nah, ibadah ritual kita kepada Allah maupun nanti rutinitas kita kepada sesama makhluk. Kemarin kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang aturan atau adab tata cara kita masuk ke dalam WC. Nah, ada ketentuannya menurut syariat Islam yang disunnahkan, yang bagus yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yaitu pada pembahasan hadas. Nah, hadas yaitu bisa dibuka untuk pembelajaran fikih tangga ibadah halaman 11. Hadas ini terbagi dua macam. Nah, hadas terbagi dua macam. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang pertama hadas kecil, yaitu orang yang tiada berwudu dinamakan orang yang berhadas kecil. Jadi apabila dia sesudah berwudu tidak lagi dinamakan berhadas kecil. Jadi pada intinya yang dimaksud dengan hadas kecil ini adalah orang yang dalam keadaan belum suci atau belum berwudu. Bagi orang yang berhadas kecil, nah ini ada hal-hal yang tidak boleh dia lakukan atau diharamkan. Bagi orang yang berhadas kecil itu ada beberapa rutinitas yang kada boleh dalam hal ibadah. Yang pertama, dia tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, karena salah satu rukun sholat, salah satu syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat itu harus dia suci dari hadas kecil atau dia wajib berwudu terlebih dahulu. Nah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la yaqbalullahu, tidak diterima oleh Allah atau Allah tidak menerima. Nah, salah seorang dari kalian melaksanakan ibadah sholat kecuali dalam keadaan kalian sudah berwudu, sehingga kalian berwudu. Nah, jadi kada diterima atau Allah kada menerima ibadah sholat kita dalam keadaan kita sedang berhadas kecuali kita sudah dalam keadaan berwudu atau melaksanakan wudu. Nah, yang pertama sembahyang itu kada boleh kalau tidak berwudu atau kita sedang dalam keadaan berhadas kecil. Yang kedua tawaf. Nah, tawaf juga seperti itu. Syarat sahnya tawaf itu dilakukan adalah wajib didahului dengan berwudu, suci dari hadas kecil. Tawaf ini apa? Tawaf adalah suatu ibadah yang kita lakukan, yaitu memutari atau mengelilingi Baitullah atau Ka'bah. Tawaf merupakan salah satu rukun dari ibadah haji dan umrah. Nah, jadi ketika kita melaksanakan haji dan umrah, salah satu rukunnya adalah melaksanakan ibadah tawaf. Tawaf ini sah dilakukan apabila kita sudah melaksanakan atau sudah
melakukan wudu terlebih dahulu, bersuci dari hadas kecil. Nah, ketika kita melaksanakan tawaf misalnya, lalu ketika perputaran kita memutari Ka'bah Baitullah tadi sampai kepada putaran kedua, lalu kita batal wudu kita, maka kita wajib kembali berwudu. Nah, wajib kembali berwudu. Terus tawafnya kayak apa? Kalau tawafnya sudah terhitung 2 putaran dari start kita memulainya, maka putaran ketiga itu yang kita lanjutkan. Misalnya sampai putaran kedua lewat dari start awal tadi, maka kita batal lalu kita berwudu. Setelah berwudu apakah memulai dari awal kembali? Tidak, tapi dia memulai dari start kembali, namun masuk pada hitungan yang ketiga dan seterusnya sampai putaran ke-7. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini nanti pembahasan lebih mendalamnya nanti pada pembahasan ibadah haji. Nah, ada bab haji khusus nanti. Nah, tawaf juga tidak boleh kalau kita sedang dalam berhadas kecil atau belum berwudu. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Nah, menyentuh Al-Quran ini wajib kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Artinya kita wajib berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah yang suci. Tidak boleh orang yang menyentuhnya itu dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan belum bersuci atau berwudu tadi. Nah, jadi menyentuh Al-Quran itu tidak boleh kalau kada berwudu. Membacanya emang kayak apa? Kalau membaca itu boleh. Misalnya hafizah mau memurajaah hafalannya. Nah, kalau selalu berwudu, istilahnya boleh membaca dengan harus berwudu, otomatis dia setiap 24 jam kada batal wudunya, kada mungkin. Nah, Allah kada memberatkan diri kita. Nah, jadi boleh saja dalam keadaan belum berwudu kita membaca Al-Quran dengan catatan kita tidak menyentuh Al-Quran tersebut. Nah, kalau misalnya kawan yang bawa Al-Qurannya, kawan yang membuka Al-Qurannya, terus kita di sampingnya bisa ikut membaca. Namun alangkah lebih baiknya dengan berwudu terlebih dahulu. Nah, menyentuh Al-Quran kada boleh kada berwudu. Yang keempat, mengangkat Al-Quran. Nah, tadi menyentuh kada boleh, berarti mengangkat lebih lagi. Nah, membawanya lebih lagi kada boleh. Nah, namun ada hal-hal tertentu yang kita dibolehkan, yaitu dalam keadaan lid-darurah atau darurat. Nah, dalam keadaan terpaksa kita lakukan. Misal kita melihat Al-Quran ternyata tidak disadari orang yang membawa, dia jatuh di lantai atau di tanah atau di jalan. Lalu kita melihat Al-Quran tersebut, maka kita wajib mengambil Al-Qurannya, meletakkannya di tempat yang sesuai di tempatnya. Jadi jangan belum berwudu nih, nah lalu kada diambil, dibiarkan dulu di jalan. Nah, jangan. Itu namanya dalam keadaan darurat kita boleh mengambil Al-Quran tersebut lalu letakkan di tempat yang sesuai, yang bagus, yang tinggi. Nah, itu boleh karena darurat. Nah, karena darurat. Tapi kalau memungkinkan kita untuk berwudu, maka hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi menyentuh, mengangkat itu wajib berwudu kecuali dalam keadaan darurat tadi. Perhatian, juga diharamkan menyentuh peti Quran. Nah, kalau Al-Qurannya ada tempat khusus, lalu tempatnya yang kita bawa kita kada menyentuh Al-Qurannya, itu juga tidak boleh. Yang kebetulan Al-Quran ada di dalamnya. Nah, di dalamnya ada Al-Quran, tempatnya yang kita angkat, nah itu juga tetap kada boleh.
Demikian juga haram menyentuh dadampar. Nah, dadampar ini adalah tempat meletakkan Al-Qur'an atau biasa disebut dengan rehal. Nah, atau sejenisnya. Nah, jadi juga kada boleh kalau di situ ada Al-Qur'annya. Kalau di situ ada Al-Qur'an yang kebetulan Qur'an ada di atasnya. Nah, juga kada kada boleh. Nah, jadi seperti itu. Namun dalam hal ini ada ulama atau riwayat yang membolehkan dalam catatan, dalam artian misal kita membawa tas nih. Nah, di dalam tas itu berbagai macam buku, kada hanya Al-Qur'an. Nah, kada hanya Al-Qur'an. Lalu kita belum berwudu. Apakah boleh kita membawa tas tersebut? Nah, kalau ada yang mengatakan tidak boleh, itu betul. Yang mengatakan boleh juga tidak disalahkan. Kenapa? Tergantung niatnya. Nah, bagi yang menyatakan itu haram, betul, karena ketika kita mengangkat tas tadi, kita niatnya mengangkat Al-Qur'an, maka kada boleh. Tapi kalau kita niatnya mengangkat tas tadi bukan hanya niatnya mengangkat Al-Qur'an, tapi membawa keperluan kita, buku-buku yang lain itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka kita jangan niatkan membawa Al-Qur'an, tapi membawa peralatan belajar kita maupun membawa tas kita, bukan membawa Al-Qur'annya. Itu sebagian ulama ada yang membolehkan. Nah, namun sekali lagi alangkah lebih baiknya kita berwudu terlebih dahulu. Nah, ini mengenai ketika orang berhadas kecil. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi hadas kecil, masuk kepada hadas besar. Nah, tadi untuk hadas kecil ada 4. Kada boleh sembahyang, kada boleh tawaf, kada boleh menyentuh Al-Qur'an, kada boleh mengangkat Al-Qur'an. Yang berikutnya hadas besar. Hadas besar yaitu, apa yang dimaksud dengan hadas besar? Yang pertama, orang yang yang bersetubuh. Nah, maksudnya apa? Orang yang berhubungan suami istri. Nah, ketika dia berhubungan suami istri, maka dia sudah berhadas besar. Namun ada istilah berhubungan atau bersetubuh di sini ada kategorinya, kriterianya. Nah, yang dimaksud berhubungan suami istri itu seperti apa? Misal kalau hanya suami istri tersebut dia berpelukan atau cuma berciuman, mohon maaf, nah itu bukan dimaksud bersetubuh atau berhubungan suami istri. Namun ada kategori yang disebut dengan berhubungan suami istri tadi. Ketika sudah masuk kategori itu, maka dia sudah masuk melakukan apa? Sudah berhadas besar. Yang kedua yaitu orang yang keluar mani, nah, atau sperma. Nah, bagi laki-laki orang yang keluar mani atau sperma, maka dia berhadas besar. Nanti sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki itu macam-macam bentuknya. Ada air kencing, nah kemudian ada maji, ada wadi istilahnya, ada air mani. Kalau hanya sebatas misalnya maji atau wadi tadi, itu belum berhadas besar, bisa cuma dicuci saja, tidak mandi junub atau mandi wajib. Tapi kalau sudah keluar mani, maka itu wajib mandi junub atau mandi wajib. Nah, bedanya kayak apa? Nah, bedanya kalaunya mani itu biasanya kita ketika berhubungan suami istri, atau biasanya kalian sedang tidur lalu bermimpi dan mimpinya mimpi basah ketika bangunnya. Nah, celananya ada pulaunya. Nah, maka itu mani. Nah, itu mani, air mani. Maka wajib nanti karena dia berhadas besar, maka wajib mandi nanti caranya menghilangkan hadas besar.
Yang ketiga yaitu perempuan haid atau nifas. Nah, perempuan haid atau nifas bagi perempuan yang dinamakan menstruasi atau ada jadwal per bulannya, maka dia dalam keadaan berhadas besar tidak boleh melakukan sholat maupun melakukan ibadah lainnya. Nah, ada ibadah-ibadah tertentu yang kada boleh dilakukan orang yang sedang berhadas besar, yaitu khususnya bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Kemudian cara menghilangkan hadas besar ini yaitu dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang yang ada sebab. Nah, dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang yang sedang berhadas besar ini menghilangkan hadas besar tersebut. Nah, namanya mandi junub atau mandi wajib. Kalau kada ada air, kada memungkinkan air yang kita pakai karena sedikit, maka kita bisa diganti dengan tayamum. Nah, diganti dengan tayamum cara menghilangkan hadas besar. Nah, mungkin itu dulu hari ini pembelajaran kita untuk taklim, yaitu tentang hadas. Hadas itu adalah seseorang yang sedang tidak dalam keadaan berwudu, dinamakan hadas kecil, dan hadas besar adalah orang yang sedang melakukan berhubungan badan bersetubuh bagi suami istri. Yang kedua, orang yang keluar mani. Yang ketiga, perempuan haid atau nifas. Dan cara menghilangkan hadas besar tersebut dengan cara mandi junub ataupun diganti dengan tayamum ketika ada sebab ketiadaan air. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ustadz sendiri, dan kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Demikian pembelajaran taklim kita hari ini. Ustadz akhiri, secara hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.